keanggunannya manjakan batin dan raga penikmatnya. Warisan leluhur abadi, suguhkan seni budaya lestari. Kini, Dewata membangun asa dan cita demi kehormatan bangsa Indonesia. Sejarah baru ditorehkan Bumi Pertiwi. Untuk pertama kalinya, Indonesia dipercaya mengemban peran penting selaku presidensi konferensi tingkat tinggi G20 atau G20. Dan Bali terpilih menjadi lokasi puncak konferensi tersebut. Pesona Bali memang melegenda. Kearifan lokal yang dijunjung tinggi menyematkan Bali sebagai surga pariwisata. Bahkan, Bali juga memenuhi standar internasional MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition. Kalau SDM saya kira di Bali tidak menjadi persoalan ya, karena terbiasa sudah menghandle event-event besar seperti ini. Nah, sedangkan infrastruktur khususnya terkait dengan G20 ada 4 titik penting yang kami menjadi perhatian kami. Pertama tentu di airport. Di airport sudah kami lakukan penataan kembali airport tersebut. Kedua adalah infrastruktur jalan. Ini sudah ditata lebih baik lagi. Spot ketiganya, titik ketiganya ada di GWK. Nah, GWK sudah juga ditata dan spot terakhir ada di mangrove karena ada acara di sana juga nanti. Nah, ini juga merupakan bagian yang kami persiapkan. Pasca terpuruk dihantam pandemi, nadi sang dewata mulai berdenyut. Roda ekonomi kembali berotasi. Inilah momentum kebangkitan Bali. Ini kan semua juga memberikan peluang, kesempatan untuk perputaran ekonomi Bali makin baik. Ada cash flow lagi di Bali. Nah, inilah yang merupakan hal-hal yang kami lihat juga sangat mendukung, di samping juga yang dampak langsungnya UMKM juga kita bisa sepelekan. Karena hampir semua tamu-tamu negara yang ke Bali dalam rangkaian G20 ataupun di luar G20, kami memang ajak untuk melihat produk-produk lokal Bali yang sudah kami seleksi dengan baik dalam satu acara pameran Bali Bangkit. Demi menjaga wajah Indonesia di mata dunia, situasi keamanan yang kondusif menjadi sangat vital. Korps Bayangkara selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat siap siaga mempersembahkan yang terbaik bagi negeri. Polda Bali siap untuk mengamankan G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada KTT nanti puncak acara di bulan November. Semoga kegiatan KTT ini sukses dan kita semua dapat mendukung acara dengan baik. Didukung Mabes Polri, jajaran Polda Bali bersama komponen pengaman lainnya melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan. 11 satuan tugas dan lebih dari 8.000 personel pengaman diterjunkan hingga puncak event yang akan diselenggarakan pada November 2022 nanti. Terdapat 7 kawasan yang menjadi prioritas pengamanan. Pertama, kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadi gerbang utama kedatangan dan kepulangan para delegasi. Strategi kami adalah memperkuat pengawasan dan pengecekan pengetatan di pintu-pintu masuk menuju Bali. Nah, di semua titik-titik ini juga sudah terintegrasi dengan CCTV yang dilengkapi dengan face recognize.
Yang kedua, di titik-titik ini juga kami membuat pola dan sistem pengamanan, di mana 1 kali 24 jam akan dilakukan pengecekan kepada seluruh orang yang masuk ke Bali, kendaraan yang digunakan termasuk barang-barang yang digunakan. Sterilisasi bandara menjadi standar operasi pengamanan yang wajib dilakukan. Unit K9 bersama tim penjinak bom Satbrimob menyisir setiap sudut bandara, mengantisipasi setiap ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan VVIP, VIP, dan delegasi lainnya. Mulai dari pintu kedatangan, lounge VIP, ruang bagasi, hingga area parkir, memastikan tidak ada benda berbahaya di kawasan bandara. Kawasan pengamanan kedua adalah rute utama dan alternatif dari bandara menuju hotel hingga lokasi acara. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan satuan lalu lintas di sepanjang rute dan tiap persimpangan. Jalan Tol Bali Mandara menjadi salah satu showcase kebanggaan yang akan dilintasi para tamu negara. Jalan tol ini merupakan jalan tol atas laut pertama di Indonesia dan satu-satunya yang memiliki jalur motor. Bahkan menjadi salah satu tol atas air terpanjang di dunia. Di jalan tol kita Bali Mandara, di sana juga ada fitur namanya pendeteksi angin. Jadi kita bisa nantinya mengetahui apabila memang ada kendaraan lewat di sana tidak memungkinkan karena situasinya angin begitu kencang, kita bisa alihkan. Termasuk juga pendeteksi gelombang laut, bagaimana juga memantau kondisi traffic dari kapal-kapal yang ada, ya itu bisa kita pantau. Guna mengantisipasi setiap potensi ancaman dan gangguan, tim respon cepat anti anarkis Brimob siap siaga mengawal iringan delegasi di sepanjang rute jalur tol. Berkolaborasi dengan tim respon cepat patroli Direktorat Polisi Perairan dalam pengamanan dan pemantauan di sekitar perairan kawasan jalan tol. Kita tahu jalan tol Bali ini atas, berada di atas laut. Berarti potensinya ada 2. Potensi di daratnya sendiri, di jalan tolnya sendiri. Kenapa? Jalan tol Bali ini ada kendaraan khusus tol untuk roda 2. Justru ini yang lebih rawan dibandingkan roda 4. Karena mereka lebih bisa bergerak sendiri-sendiri. Nah itu. Yang kedua, di bawah laut. Kita tahu perairan di bawah laut jalan tol itu adalah perairan bebas. Di situ ada 4 aktivitas masyarakat. 1 aktivitas pariwisata, ada penduduk, ada ekonomi nelayan di sana, sama di sana tempat berlabuhnya kapal-kapal dari seluruh Indonesia. Jadi akan besar potensi di laut tersebut. Kawasan pengamanan ketiga adalah lokasi menginap para delegasi, serta di 4 kawasan pengamanan yang menjadi lokasi pertemuan dan side event. Teknologi canggih yang terdapat di 91 Command Center turut menjadi andalan, menggawangi lebih dari 1.700 CCTV di seluruh penjuru Pulau Dewata yang terintegrasi di Command Center, sehingga para personel dapat memantau jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Command Center kami ini juga dilengkapi dengan segala fitur-fitur yang mendukung jaminan keamanan, keselamatan. Ada kemampuan untuk pendeteksi wajah, kemudian juga pendeteksi untuk plat nomor mobil, kemudian juga bisa menghitung kerumunan suatu tempat, gitu ya. Kalau misalnya ada satu tumpukan orang, dan juga jumlah kendaraan di dalam satu titik tertentu yang memang kita butuh adanya CB-CB pengalihan arus lalu lintas dan lain-lain. Command Center ini pun terkoneksi dengan sistem peringatan dini cuaca, bencana, gempa, dan tsunami. Contohnya kalau terjadi tsunami, kalau toh tidak terjadi gitu, itu sudah ditentukan mana rute-rute escape atau penyelamatan. Kami dari pihak kepolisian Polda Bali mengalihkan tugas yang tadinya Satgas Pengamanan, sebagian dialihkan menjadi Satgas Pertolongan Evakuasi Bencana Tsunami. Yang sisanya tugasnya mengamankan keselamatan dan keamanan barang dan jiwa orang-orang terutama VVIP dan VIP. Pengawasan dari udara secara real time dengan menggunakan drone,
Dan guna mengantisipasi gangguan yang mencoba masuk ke dalam kawasan pengamanan, Densus 88 pun telah memiliki submonitoring center. CCTV ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Voice Recognize untuk mengantisipasi potensi ancaman dari pelaku-pelaku kejahatan yang berintensitas tinggi seperti teror, DPO teroris dan sebagainya bisa dipantau di situ karena data-data yang termonitor itu sudah tersimpan di database-nya Densus 88. Jadi kalau ada termonitor nanti salah satu orang yang pengunjung ada namanya tersebut, langsung nanti ada kode, ada pemberitahuan yang bisa langsung dipantau oleh Densus 88 untuk dilakukan antisipasi bahkan penangkapan. Polda Bali dan jajaran juga sudah mempersiapkan 3 rencana kontingensi dalam menghadapi ancaman teror dan bom, pertolongan dan bantuan tanggap darurat bencana, serta menghadapi unjuk rasa. Demi menjamin keamanan dan ketertiban di sekitar bandara, jajaran Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai pun kerap melakukan pelatihan penguraian massa. Diharapkan dengan pelatihan ini mampu memantapkan skill personil, selalu siaga di setiap situasi dan kondisi. Presidensi G20 adalah martabat bangsa. Kompas moral menyatukan insan negara menghadapi tantangan global yang penuh dinamika. Korps Bayangkara niscaya hadir melindungi, menjaga marwah dan amanah NKRI. Pulih bersama, bangkit lebih perkasa. Recover together, recover stronger. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Kami akan selalu menjadi sahabat Anda semuanya, karena polisi adalah kita. Polri memprioritaskan keadilan restoratif yang memperhitungkan rasa keadilan dari berbagai aspek dalam penyelesaian perkara. Demi Indonesia yang lebih baik. Penerapan keadilan restoratif adalah upaya Polri presisi untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
ada dua fungsi escape. Yang pertama, escape kalau terjadi ancaman terhadap VIP dan VVIP. Di situ terdiri dari satuan tugas Jibom, kemudian satuan tugas One Terror, kemudian satuan tugas escape yang dilengkapi dengan peralatan sesuai fungsi masing-masing. Kalau escape itu dilengkapi dengan satu unit kendaraan taktis untuk membawa para VIP atau VIP ke lokasi titik jemput yang di sana sudah ditunggu oleh helikopter untuk selanjutnya dibawa ke Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menjadi safe house-nya terhadap escape baik VIP maupun VIP. Skenario pengamanan terus dilatih dan dievaluasi. Namun, pencegahan atau upaya preemptif dan preventif merupakan prioritas utama. Patroli pengawasan gencar dilakukan baik di darat, laut, dan di udara. Sterilisasi rutin dilaksanakan tim Jibom Gegana Brimob bersama unit K9 Ditsamapta Polda Bali setiap sebelum dan sesudah acara. Menyisir seluruh area venue yang luas dan kompleks, termasuk hotel tempat menginap para delegasi serta kendaraan VIP. Pastikan setiap sisi aman dari barang atau bahan yang dicurigai. Pintu masuk kawasan pun menjadi kunci keselamatan. Seluruh VIP, delegasi, dan undangan lainnya wajib melalui security door dan pemeriksaan X-ray. Setiap kawasan pengamanan didukung 2 unit helikopter Polri di lokasi helipad sebagai titik jemput escape yang bisa dengan cepat mendukung pengamanan dan pertolongan di 7 kawasan pengamanan. Kegiatan ini kan semuanya di pusat pariwisata dan pariwisata Bali ini kan semua aksesnya ke laut, ke pantai. Nah, untuk mengimbangi keterbatasan kami memantau wilayah yang luas, itu subsatgas helikopter ini kita tugaskan untuk melakukan patroli setiap saat secara periodik di kawasan-kawasan pengamanan. Pengawasan di wilayah udara juga didukung tim anti-drone yang berfungsi mencegah potensi ancaman drone yang mencoba masuk ke area venue. Di wilayah perairan, jajaran satuan Polair selalu siap siaga melaksanakan patroli. Melakukan pengawasan rutin di jalur masuk dan keluar perbatasan demi menjaga keamanan dan kesuksesan presidensi G20. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan, menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Polri Presisi sebagai garda terdepan selalu melindungi seluruh wilayah kepulauan dan menjaga kekayaan perairan Indonesia. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Kami akan selalu menjadi sahabat Anda semuanya, karena polisi adalah kita. Aura kebangkitan pariwisata kian terasa, menggerakkan kembali denyut ekonomi yang sempat mati suri. Jadikan momentum ini sebaik-baiknya
Dalam segala sektor usaha yang kita miliki, G20 menjadi pintu kita untuk bisa menunjukkan kesungguhan Bali dan potensi Bali, tidak saja untuk konsumsi lokal, tapi juga kita siap untuk ekspor. Momentum ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Satu, untuk mempromosikan Bali sebagai best destinasi di dunia. Yang kedua, sebagai tetap menjaga branding Bali sebagai tujuan wisata yang berbasis budaya. Selaku tuan rumah pertemuan puncak kepala negara anggota G20, Bali ingin menampilkan jati dirinya, mewujudkan keharmonisan alam, krama, dan budaya sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya, Sipandu Beradat, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Sesuai dengan visi pembangunan provinsi Bali, membangun Bali dengan visi membangun Sarkete Loka Bali, artinya menjaga kesucian dan keseimbangan alam Bali beserta isinya, baik secara skala dan skala. Jadi kami lakukan dari dua sisi. Bagaimana mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan adat sama kekuatan formal antara lain TNI, Polri, dan lain sebagainya. Berbentuklah sebuah wadah, sehingga dari manapun informasi itu datang, ini cepat akan kami olah untuk kami tidak lanjuti nantinya. Itulah esensi daripada kerjasama ini. Hangatnya mentari bersinar di selatan Pulau Bali, menyibak kilauan pasir putih di tengah debur ombak yang kian menepi. Beginilah suasana wisata di Pantai Melasti yang terletak di kawasan Desa Adat Ungasan, salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas Sipandu Beradat. Akhir Januari 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengukuhkan keberadaan Sipandu Beradat. Sistem keamanan berbasis kearifan lokal ini diharapkan mampu memberikan citra positif dalam perhelatan KTT G20. Di Bali ini ada kekhasan namanya pecalang ya. Pecalang adanya di desa-desa adat gitu ya. Desa adat pasti punya pecalang. Dan itu adalah PAM Swakarsa kita yang paling terdepan gitu. Dalam sistem pengamanan kita G20 ini, Polri tentunya juga menggandeng ya. Sistem pengamanan kita juga dengan basisnya adalah dengan sistem terbuka tertutup, pola preemptif, preventif, dan represif, juga dengan wilayah itu dibagi menjadi zona A, zona B, zona Z ya. Di dalam zona A tempat lokasi itu dibagi ring 1, ring 2, ring 3. Nah, disinilah kemudian ada keterpaduan. Siapa yang di ring 1, siapa yang di ring 2, siapa yang di ring 3. Dalam arti ada unsur TNI, ada unsur Polri, ada unsur pemerintahan lainnya, dalam arti DLLJR, mungkin ada Satpol PP, termasuk dari unsur kearifan lokal. Itu nanti akan kita libatkan pada ring 3 pastinya ya. Ring 3 di luar bersama dengan unsur kita mengatur hal-hal yang memang bisa diatur. Sipandu Beradat merupakan bentuk kemitraan polisi dengan masyarakat berbasis community policing. Mengintegrasikan semua komponen keamanan yang ada di desa adat, yakni unsur Bangkamda, Linmas, serta kelompok keamanan tradisional Bali, Pecalang, yang menjadi ikon terpenting dalam Sipandu Beradat. Di bawah binaan Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa adat, Sipandu Beradat menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan segala bentuk gangguan keamanan sekecil apapun di tingkat paling bawah. Mereka punya tugas preventif, dan preventif terbatas dan preemptif. Sebenarnya lebih kepada preemptifnya. Preemptif dia mendata adanya potensi-potensi gangguan, kemudian menyelesaikan potensi-potensi gangguan itu melalui forum. Jadi Bali ini desa-desa adatnya ada 1.400 lebih desa adat. Nah, inilah yang kita kelola. Oleh karena itulah ini yang kita manfaatkan. Kalau kita ingin mengenal di strategi kepolisian kata kita adalah Polmas, ini adalah real dari bentuk Polmas yang ada ya, yang bisa diimplementasikan sesuai dengan kearifan lokal. Sipandu Beradat juga menjadi kekuatan baru dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjaga kekayaan adat, seni dan budaya di desa adat. Kita dengan pola-pola pengamanan secara terpadu, dengan berbasis desa adat, terus kemudian juga dengan pola-pola penanganan preventif dan preemptif kita, tentunya ini
meredam situasi Kamtibmas dan tetap landai. Karena masyarakat kita ini semuanya ingin bangkit pariwisata. Kalau ada kriminalitas pasti mempengaruhi. Jadi itu kesadaran masyarakat Bali sendiri dengan lingkungannya yang sama-sama ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Inilah modal utama bagaimana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Bali ini. Menjelang puncak konferensi tingkat tinggi G20, pengamanan di kawasan pariwisata kian diperketat. Meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat di tempat wisata tentu butuh atensi khusus. Adalah polisi pariwisata yang beroperasi di bawah naungan Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpamofit Polda Bali. Kehadiran polisi pariwisata sangat penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan dan masyarakat di sekitar pantai. Personil berdasi merah ini melaksanakan kegiatan patroli sebagai upaya preventif dalam memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Himbauan pun tak jemu digaungkan agar wisatawan selalu hati-hati dan waspada terhadap segala modus aksi kejahatan. Korps Bayangkara teguh berkomitmen menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Teruslah berbakti pada nusa, mengabdi pada bangsa. Amalkan kemanusiaan, junjung tinggi kebenaran. Kobarkan tribrata di dada. Setia kepada pemimpin negara karena kami Satya Hap Prabu. Melayani dengan keikhlasan karena kami Polri Presisi. Salam presisi.